Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga pertama grup B antara semifinalis Piala Dunia 2018. Inggris melawan wakil dari Asia, Iran. The Three Lions keluar sebagai pemenang dengan skor yang sangat telak, 6-2. Selain selisih skor yang sangat mencolok, dari statistik pun terlihat perbedaan yang jomplang antara kedua tim. Inggris menguasai 78% ball possession dan berhasil lepaskan 13 shot ke gawang Iran. Yang menarik dari nilai XG 2,11, Inggris berhasil lesakkan 6 gol yang menunjukkan finishing yang sangat baik dari punggawa The Three Lions. Lantas bagaimana jalannya pertandingan dari segi taktikal? Apa yang membuat Inggris mampu membongkar pertahanan Iran yang menerapkan parkir bas? Let's go, kita bahas sama-sama. Southgate menggunakan pakem 4 back dengan formasi 4-2-3-1 yang lebih terlihat 4-3-3. Johnston dan Maguire berduet menjaga area sentral pertahanan Inggris. Di tengah ada Declan Rice dan Bellingham sebagai double pivot. Dan di baris terdepan, Harry Kane ditopang oleh Sterling, Mount, Saka di belakangnya. Sementara itu Iran langsung turun dengan formasi bertahan 5-4-1. Carlos Queiroz yang menjadi pelatihnya merencanakan untuk bermain reaktif, menumpuk banyak pemain di lini belakang. Hal yang logis mengingat lawan yang dihadapinya adalah Inggris dengan kualitas jauh di atas Iran. Walaupun di atas kertas Inggris menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan 2 pivot, namun pada penerapannya, saat fase build up Inggris hanya menggunakan Declan Rice sebagai single pivot di depan 2 center back. Sementara itu Bellingham lebih naik sejajar dengan Mason Mount. Saat Inggris build up, Iran lebih menunggu dengan menerapkan shape 5-4-1 medium block. Strikernya sebagai pressure terdepan nggak akan melakukan tekanan kepada center back Inggris yang membawa bola, melainkan hanya melakukan marking kepada Declan Rice. Dengan dimarkingnya gelandang bertahan Inggris, Bellingham beberapa kali harus bergerak turun untuk menjemput bola. Dia menjalankan peran sebagai box to box. Dengan dropnya Bellingham, ia bisa menarik satu pemain di lini kedua blok press Iran dan membuka akses progresi ke area antar lini tengah dan belakang Iran. Hal lain yang dilakukan Inggris dalam proses progresi adalah dengan center back-nya yang naik melebihi garis tengah. Hal ini bisa dilakukan karena Iran hanya menggunakan satu pressure di depan dan fokus untuk man marking Rice, sehingga ada ruang di sampingnya yang bisa dimanfaatkan oleh center back Inggris. Dari data passing berikut, dua center back Inggris banyak berperan untuk melepaskan umpan progresi. Inilah alasan mengapa Maguire selalu dipasang oleh pelatih. Saat menyerang, Inggris banyak memanfaatkan area kiri serangannya dengan kombinasi Sterling, Mount, dan Luke Shaw. Data passing network dan average position ini menunjukkan positioning ketiganya yang sering berdekatan. Sterling dan Mount di area half space dan Shaw di area sayap. Selain itu, dengan Bellingham yang lebih naik sejajar dengan Mount, menjadikan Inggris bisa menyerang dengan lebih banyak pemain untuk menghadapi pertahanan Iran yang juga bertahan dengan banyak pemain. Di gol pertama Inggris, dua skema yang dijalankan tadi membuahkan hasil. Maguire dan Stone naik hingga melebihi garis tengah. Mount dan Sterling berada di satu koridor, yaitu koridor half space untuk melakukan overload. Sisi sayap diisi oleh Shaw. Pergerakan Sterling yang sedikit melebar berhasil menarik gelandang Iran dan membuka passing lain dari Maguire ke Mason Mount di ruang antar lini. Selanjutnya, tiga pemain di koridor sayap dan half space melakukan link up yang diakhiri dengan crossing Shaw kepada Bellingham yang bebas di kotak penalti. Bisa dilihat dari angle yang lain, ia sudah nggak terkawal dari sebelum dirinya masuk ke kotak penalti. Inilah peran Bellingham sebagai box to box yang bisa menjadi extra man saat fase attacking Inggris yang bisa bergerak masuk ke kotak penalti lawan. Di laga ini, Jude Bellingham tampil cukup baik.
Terlihat ia memiliki kematangan di usianya yang masih 19 tahun, menjalankan peran sebagai gelandang box to box yang akan datang ke kotak penalti tanpa terdeteksi. Bellingham memiliki pemahaman ruang yang sangat baik dan beberapa kali bisa mendeteksi ruang kosong di area pertahanan Iran dan bergerak untuk mengeksposnya. Di laga ini, The Three Lions juga memanfaatkan betul keunggulan fisikal dan individual dari pemain-pemainnya, terutama pada situasi set piece. Maguire yang bertinggi 1,94 cm dan memiliki keunggulan dalam duel udara kerap dijadikan target saat situasi set piece. Pada gol kedua, ia kembali menjadi target corner kick, berhasil menangkan duel dengan dua pemain Iran. Terlihat juga bagaimana pergerakan Stones berhasil menarik markernya dan membuka ruang kosong bagi Saka untuk melepaskan tembakan dari asis sundulan Maguire. Di penghujung waktu normal babak pertama, Inggris kembali perlebar keunggulan dengan gol ketiganya. Berawal dari back pass ke kiper yang menarik pres Iran dan memperlebar jarak antar lininya. Long ball yang dilepaskan oleh Pickford berhasil diterima oleh Kane. Kemudian kembali terlihat Bellingham sebagai ekstraman melakukan triple diagonal. Lepaskan terupas kepada Harry Kane yang melebar bergerak ke arah berlawanan. Diakhiri dengan tap in Sterling di depan gawang Iran setelah menerima crossing dari Kane. Di babak kedua, Iran yang tertinggal 3 gol mencoba meningkatkan intensitas pressingnya. Jika di babak pertama Iran bermain reaktif, kali ini mereka menerapkan high press untuk sesegera mungkin merebut bola guna mengejar ketertinggalan. Namun penerapan high press Iran nggak dibarengi dengan struktur yang baik sehingga malah menimbulkan ruang lebar di setiap ruang antar lininya. Lini depannya naik, nggak diikuti lini belakang. Hal ini tentu mempermudah Inggris dalam mengeliminasi high press, ditambah dengan ketahanan pressing yang dimiliki oleh pemain-pemain The Three Lions. Alih-alih mengejar ketertinggalan, Iran malah kembali kebobolan dari situasi transisi Inggris yang memanfaatkan nggak sempurnanya long ball dari kiper Iran. Saat itu, anak asuh Carlos Queiroz sedang berada dalam shape penyerang, hanya meninggalkan 3 center back-nya di belakang dan berhasil diekspos oleh pemain Inggris. Diakhiri dengan pergerakan cut inside Saka dan tembakan mendatarnya yang menjadi gol keduanya pada laga ini. Dua gol tambahan Inggris tercipta dari proses yang hampir sama, invite press lalu mengekspos ruang antar lini Iran dan menargetkan area kanan sebagai outlet serangannya. Inggris berhasil cetak 6 gol, namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi skuad The Three Lions. Pelatih mereka, Southgate, mengatakan bahwa mereka nggak seharusnya kebobolan 2 gol pada laga melawan Iran ini. Yap, musuh yang lebih tangguh akan jadi ujian sebenarnya.